Kasir atau Ibu Nyai Mardiah ingkang gerah mugi-mugi enggal dipun paringono sehat, paringono sabar lan mugi-mugi enggal dipun paringono saged ibadah sareng kula tahap panyustri. Al-Fatihah. Juz 5 surat An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa aynama takunu ing dalem dinggon tinemu sira kabeh ing dalem dinggon tinemu sira kabeh yudrikum mongko nemu ing sira kabeh apa al mautu pati walau kuntum senajan ana sapa sira kabeh iku fi burujin ing dalem pira-pira benteng musayyadatin kang kokoh wa in tusibhum lan lamun ngenani ing Yahudi apa hasanatun kebagusan yaqulu mongko ngucap sapa Yahudi hadhihi min indillah hadhihi utawi iki hasanah iku min indillahi saking ngersane Allah wa in tusibhum lan lamun ngenani apa hasanah Allah wa in tusibhum lan lamun ngenani ing Yahudi apa sayyi'atun kealanan yaqulu mongko ngucap sapa Yahudi hadhihi utawi iki sayyi'ah iku min indika saking ngersa sira Muhammad Qul dawa sira Muhammad kullun utawi sekabehane kabeh perkara iku min indillahi saking ngersane Allah fama liha ulail qaumi fama mongko utawi apa iku liha ulail qaumi tetep keduwene samudayane kaum la yakadu halih ora parek sapa kaum iku yafqahuna padha ngerti sapa kaum hadisan ing dawuh Ainama takunu yudrikumul maut nak dinggon sira kabeh iku mesti ketekanan pati walaupun sira kabeh ana ing benteng kang kokoh karena kematian itu adalah hal yang pasti dimanapun tempatnya itu kematian bisa terjadi. Kapanpun waktunya kematian bisa mendatangi.
Wong sing mlayu sangka kematian itu berarti melayu sangka takdir. Karena sudah jelas kematian itu pasti akan datang. Kalau ada film seperti Kiamat, niko, melayu sangka kiamat kematian. Itu adalah film yang membodohi dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Karena tidak bisa lari. Allah menentukan kematian, tempat, waktu, umur kita itu kan sudah dituliskan di sana. Di dalam hadis Arba'in yang hadis keberapa itu. Bahwa Allah memerintahkan malaikat ngandamu atau menehi ruh dhamateng jabang bayi yang umur 4 bulan dengan ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh sang bayi tersebut. Mingkat bi ajalihi amalihi syakiyun am saidun rizkihi. Kan kabeh wis ditulis ajal. Ajale nek endi, ajale kapan, ajale kuwi teka umur pira. Iku wis ditulis dening Allah waktu jabang bayi masih 4 bulan berada di kandungan sang ibu. Jadi tulisane iki wis ana. Sing matine nom tulisane ya nom, sing matine sepuh memang tulisane ya wis ana sepuh. Sabab musabab kematian pun juga sudah ada. Sebabnya kena COVID mungkin. Sebab kecelakaan, sebab sakit perut, sakit ini kan ada sabab musababnya itu juga sudah ada ketentuannya. Makanya dawuh Al-Quran ini menegaskan jangan takut kematian. Karena pasti datang, hanya waktunya saja loh. Kita yang tidak tahu karena dirahasiakan. Mesti mati. Yang perlu ditakutkan itu kalau mati kita su'ul khotimah. Itu yang ditakutkan. Jenengan wonten geger COVID ngeten niki ya wedi mati kena COVID. Karena takut itu juga salah satu manusia biasa. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Karena Allah menguji dumateng kula dalah panjenengan sedaya sifat khauf, takut. Takut iki engko lek kena COVID mati takut. Karena Allah menguji dumateng kula dalah panjenengan sedaya dengan rasa takut. Beda dengan para wali Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau para wali-wali Allah kan tidak ada khauf, takut. Karena semua yang terjadi di dunia itu memang sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai orang biasa, ya awake pasti punya rasa takut. Makanya takoni sampean wedi nek Covid menengahi. Arep jawab wedi ora penak, jawab ora wedi kok kemendel men. Karena peringkat kita kan belum mencapai wali-wali Allah, maka pasti punya rasa takut dan itu wajar. Itu wajar dan itu juga tidak bisa disalahkan karena itu memang peringkat daripada keyakinan kita. Ya aja kemendel nemen-nemen, tapi lek keweden ya aja nemen-nemen. Itu namanya orang yang imannya sangat lemah. Kemendel nemen, keweden
Men itu namanya orang yang malah imannya kurang. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Lamun sira kabeh, lamun Yahudi terkena kebaikan atau dia mendapatkan hasanah kebaikan. Mongko wong Yahudi ku padha ngucap hadhihi min indillah, kebaikan ini dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'ah. Wong Yahudi kalau dia terkena sayyi'ah, perkara sing ora penak Allah. Mongko dheweke iku ngucape hadhihi min indik. Sayyi'ah ini dari Rasulullah Muhammad. Orang Yahudi ini kalau ada kebaikan dia itu lego. Lek kebaikan demen. Dia itu ya bahwa kebaikan ini dari Allah. Jadi selalu keinginannya kan terus api terus. Makanya dia itu kalau terjadi kejelekan, kealanan, dia itu melemparkan ke Kanjeng Nabi. Manusia itu tidak ada yang selalu hasanah, terus baik. Kan enggak. Manusia itu kan ya enggak mesti. Kadang baik, kadang tidak. Kadang manusia itu penak, apa cocok karo karepe, kadang tidak. Lagi karepe iki selalu cocok terus karo karepe karena dia melemparkan kalau cocok mau min indillah. Engko ora cocok ngono ya wis leh kowe iki gara-garane Muhammad. Iku ucapane wong Yahudi. Loh kok seperti itu kenapa? Karena orang Yahudi ini kan punya rasa iri kepada Rasulullah. Ingin menjatuhkan Rasulullah di hadapan masyarakat. Biar masyarakat itu tidak mau lagi mendekati kepada Rasulullah. Makanya apabila ada kebaikan dilemparkan ke Allah. Tapi waktu ada kejelekan, ini Muhammad gara-gara nih. Biar nanti orang-orang itu biar pergi dari Kanjeng Nabi Muhammad ini gara-gara nih Muhammad. Loh kejelekan ini, sayyi'ah ini apa, hasanah itu apa? Hasanah itu sesuatu yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya apa kesehatan, ya perekonomian baik. Terus engko lek perang ya menang. Wae selalu sing penak-penak iku. Engko waktu terjadi perang kalah, ngatu ya Muhammad ya kok ngono kok wani melawan wong-wong kafir. Wong didik kok wani melawan kafir itu kan ya salahe kono. Menyalah-nyalahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Terus diomongi ora oleh nang masjid panggah nek masjid. Kuwi kan salahmu to. Ngene ra penak salahmu. Diomong ora oleh nang masjid panggah nek masjid. Diomongi ora oleh ngaji panggah ngaji. Iku salahmu to kuwi, salahmu. Ini sifatnya orang-orang Yahudi yang tidak menyadari daripada takdir minallah. Tamongko kul kulum min indillah. Kanjeng Nabi Muhammad supados ndawuhne kabeh iku sangka ngersane Gusti Allah. Bahwa hasanah atau sayyi'ah itu semuanya adalah memang sudah menjadi ketentuan dari Allah. Sing dicocoki atau sing ora dicocoki kabeh iku kan wis dilakokne karo Gusti Allah. Ya ora mungkin to wong iku kabeh selalu kita memandang itu cocok. Nah, di mana nanti ujiannya? Allah memberikan cocok dan tidak itu kan karena supaya menguji siapa yang lebih baik dari hamba-hamba Allah.
Jadi semuanya itu dari Allah. Sehat ya sangka Gusti Allah, lara ya sangka Gusti Allah. Rizki penak ya minallah, diparing angel ya minallah. Karena untuk menguji hambanya ini, siapa di antara hambanya nanti yang lebih daripada yang lain karena ada pasang surutnya ini. Engko lek penak cocok kabeh ujiannya di mana? Ya kadang pas naik, oleh kemelinti ujiannya naik. Pas turun, ya oleh nelongso nemen sampai putus asa. Karena itu juga ujian minallah. Pas diparingi sehat, ya rasa kemelinti. Pas diparingi loro, ya ora usah nemen-nemen lek nelongso. Karena itu kulum min indillah. Kabeh sangka ngersane Gusti Allah. Hanya ada sabab musababnya. Nanti di bawah ada ayatnya. Famaliha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Mongko apa to? Tumrap wong-wong kuwi mau kaum kuwi mau ora padha parek-parek faham nek dawuh. Kenapa ora faham nek dawuh? Wong Yahudi ki ora faham bahwa semua yang terjadi itu memang sudah kehendak dari Allah, baik jelek senang tidak, semua adalah minallah. Apa ora faham? Wis dijelas sak jelas-jelase tapi panggah ora faham. Akhirnya melempar-lemparkan. Memang pada intinya tadi ingin menjatuhkan karismani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tujuannya di sini untuk menjatuhkan. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Ma utawi perkara asobaka kang ngenani apa ma ing sira. Min hasanatin nyatane kebagusan iku faminallah mongko saking Allah. Wa ma utawi perkara asobaka kang ngenani apa ma ing sira. Min sayyiatin saking Allah famin nafsika. Iku famin nafsika mongko saking awak sira. Wa arsalna kalan ngutus sapa ingsun ing sira. Sira Muhammad linnasi kanggo para manungsa rasulan halih dadi utusan. Wa kafalan cukup sapa billahi Allah. Apane syahidan nekseni. Sesuatu yang mendatangi kita dari kebaikan itu juga minallah. Lah enek kebaikan kita, ya kita kembalikan kepada Allah. Sehat, alhamdulillah sehat. Berarti menunjukkan kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Piye khabare? Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa dikembalikan kepada Allah. Ya ora kok kemelinti. Sehat, sehatnya tuh aku benisu iku jalan-jalan. Benisu lah aku dede, benisu begini. Aku iku lek mangan teratur begini. Makanya aku sehat. Itu kan melupakan Allah. Melupakan Allah. Apa rumangsane ku lek terus isuk mlaku-mlaku engko ora bakalan loro. Ora bakalan mati. Ada loh cerita, zaman kuliah subuh almarhum. Dia juga polisi. Dia itu istiqomah jalan-jalan. Dan aktif jalan-jalan. Tubuhnya kekar, baik. Akhirnya namanya takdir kan tidak bisa ditolak. Kena stroke, loro sampai 10 tahun. Didulang karo bojone iku sampai 10 tahun. Ya nelongso. Aku ki sakjane ya jalan-jalan ya istiqomah. Makan juga sudah saya atur dengan baik. Tapi kok panggah kok ngene iki piye?
Lah ini kalau tidak cepat dikembalikan kepada Allah, nanti kan akhirnya menjadi menyalahkan Allah. Iku wong sing ngendel ini dalam ibadah zahiriyah, dalam praktek faklu kelakuan zahiriyah, menyampingkan kepada Allah. Ya enggak apa-apa jalan-jalan, apa melaku-melaku. Ya sedungane muga-muga iso sehat. Jadi jangan membanggakan bahwa nanti kalau kita itu dede jalan-jalan, kalau kita makan itu teratur, kita itu pasti akan tidak terkena seperti itu. Tidak. Tetap panggah terkena namanya musibah. Kalau kita baik, alhamdulillah, aku sehat. Nanti supir kuliah subuh, aku lek esuk saiki ning gor. Nek gor, nyapa esuk nek gor? Apa enek pengajian nek gor? Jalan-jalan. Lah jalan-jalan setelah kuliah subuh apa enggak iso? Aku mengambil yang pagi, jadi enggak iso kuliah subuh sen prai. Yang ini ki kula niki terus sehat kula niki. Sehat, sehat. Jalan-jalan. Apa rumangsane jalan-jalan ora lara kan ya. Ya bar kuliah subuh langsung ning gor kono kan ya kena to. Malah jam 7 itu kan sinar ultravioletnya kan lebih baik, bagus. Bar kuliah subuh nek gor nek ngendine kuwi Rejo Agung, jalan-jalan ya baik, malah baik, lebih siang kan lebih baik. Jam 7. Ora kok ngajine dikalahne krana kesehatan jare ini apa rumangsane enggak lara, mbasan lara tekoni. Sampeyan kaya aktif jalan-jalan kok cik lara. Dibales genten. Ya Allah, lah yo kok ngene to. Dongono ya dongono, aku sok lek sehat kuliah subuh. Lek wis lara kon ndongakne kuliah subuh ya muga-muga sehat iso ngaji neh. Nah, terus akhirnya sehat, ngaji sedilut, praine. Lara, bar lara terus kon ndongakne. Kon ndongakne ngaji neh. Bar ngaji sedilut, prai. Manusia juga terus seperti itu loh, muter. Tapi Gusti Allah enggak waleh ngoten niku. Yus panggah, doanya tetap diijabahi. Karena janji Allah kan siapa yang berdoa diijabahi. Panggah diijabahi. Wah, ya ora kok terus iki wong magel nek kaya ngene iki. Wis tak cites pisan ya mboten. Karo Gusti Allah panggah diwenehi terus. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Maka tetap diberikan oleh Allah. Dia itu apa yang menjadi doanya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang tidak baik, sayyi'ah. Itu famin nafsik. Mongko sangka awakmu. Maksudnya apabila kita itu terkena musibah. Iki sira niku maksudnya bukan sira Muhammad. Ini adalah secara umum. Secara umum bahwa apabila kita terkena sayyi'ah itu harus kita telaah, kita telusuri. Mungkin ada yang salah pada diri kita, akhirnya diingatkan oleh Allah. Hama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi terkena sayyi'ah itu harus kita itu menelaah. Mungkin ada yang salah pada diri kita. Mungkin ada sesuatu yang kita itu perlu pembenahan. Maka akan terjadi sayyi'ah sebagai peringatan dari Allah. Karena musibah itu diberikan oleh Allah kepada hamba Allah. Kan ada yang peringatan, ada yang ujian, ada yang azab. Azab kepada orang kafir, peringatan kepada orang yang beriman, karena supaya menaikkan derajatnya diuji dulu, maka ada ujian. Ini peringatan, ini apabila punya kesalahan-kesalahan, maka diperingatkan dulu. Maka harus kita telaah. Dan ini jangan menyalahkan kepada Allah. Aku lah wis ngaji kuliah subuh ya aktif.
Aku loh jamaah aktif, tahajud ya apik, duha ya istiqomah, tapi nyambut gawe kok panggah angel. Aku loh wis ngeten iki kok panggah angel nyapu. Jangan menyalahkan kepada Allah dengan mengendelne ibadah kita. Itu cara kitab hikam, itu peringkat paling rendah sendiri loh. Uang sing ngendelne ibadah kita, maka nanti akan menyalahkan kepada Allah. Karena tidak ikhlas niatnya itu untuk mencari dunia. Nyapa kuliah subuh, ya muga-muga kuliah subuh rezekine lancar. Nyapa kok duha, muga-muga lek duha engko rezekine kebuka. Nah, ini benar berdoa kepada Allah, tapi niatnya kan tidak murni, ada kecampuran sedikit-sedikit. Ini nanti akan membuahkan kecewa. Kok panggangi ini ya, tamu kok aku ya wis apik. Apa sing dijanjekne Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila kita bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan kita. Tapi kok panggangi ini? Nah, ini karena apa? Karena niat ibadah kita yang kecampuran. Kecampuran hal-hal yang duniawi. Harus menelaah apabila ada sayi'ah kepada diri kita. Menelaahnya di mana? Mungkin ini adalah tobi'ah, kewatekan. Kewatekan itu sebuah sifat. Sifat ini apabila kita lakukan akan menjadikan sayi'ah. Karena tobi'ah, kewatekan sebuah sifat. Contohnya, mangan sate entek seket. Sate kambing tak seket. Nang sirah aku cemut-cemut. Gulene rong mengkok. Tangi turu sikile ra iso diubahni. Asam urat. Ini karena apa? Harus menelaah. Mungkin tobiah ini, kewatekan sebuah sifat. Wo kokeng aku mangan sate, kokengen mangan gule. Harus menelaah di sini. Famin nafsiknya ini. Sangka kewatekan. Kenapa aku kok bisa seperti ini? Mungkin karena ini. Ini tabiah, kewatekan. Jadi sebuah sifat yang kita lakukan dan sifat ini menjadi sebuah kewatekan sayi'ah. Sayi'ah. Iki dilungkas usume beleh sapi beleh wedhus. Iki sik poso sik ora usah tuku daging-dagingan. Basan bar riyaya kurban langsung mangan oke. Ya entenono ae. Engko dalile ngene bahwa sakit itu minallah. Sakit itu minallah. Jadi mangan oke lek ora diweke lara ya ora lara. Memang itu dalam ilmu tauhid memang seperti itu. Tapi kan tetap kita itu harus tahu karena ada sifat tobi'ah, kewatekan. Sang sifat tobi'ah kewatekan ini yang membuahkan daripada apa yang terjadi pada diri kita. Lek mangan titik, maka tobi'ah kewatekannya akan menjadi sehat. Kalau makannya banyak, maka menjadi gampang sakit. Cik wani, mangan sate cik wantun. Lek ora wani ya gone maku ya oleh. Ya ora apa-apa mangan daging, mangan sate, tapi ojo akeh. Akeh sedikit Rasulullah itu mengajarkan luar biasa loh dengan kesehatan itu. Rasulullah pas nggak sakit, Rasulullah juga sakit. Tapi juga ada sifat tabiat tadi. Meninggalnya Rasulullah juga karena kan sakit perut. Sakit perutnya inti dari mana? Dari labete Yahudi waktu meracuni Rasulullah. Waktu Yahudi meracuni Rasulullah kan Rasulullah makan. Waktu makan ini kan Rasulullah tidak langsung masuk ke perut, berhenti dulu. Terus sampai di mulut. Koncone
Sahabat, koncone langsung karena bernafsu makan, minum, langsung mati. Tapi Rasulullah waktu sampai di mulut itu terus disemprotkan. Enek titik labete sing mlebu teko perut. Nah ini yang menyebabkan Rasulullah kadang itu perutnya sakit. Yaitu dari labet racun yang meracuni orang Yahudi waktu sampai di mulut sudah disemprotkan tapi ada yang masuk ke perut beliau Rasulullah. Sakit inilah yang membawa Rasulullah sampai meninggal dunia. Berarti kan tetap ada ini, tetap ada sebab musibahnya. Rasulullah itu luar biasa. Makan sore itu jam 5. Sebelum maghrib makan sore. Malam nggak makan. Hanya mungkin kalau disuguh cemilan sedikit. Makan itu tidak di waktu malam. Lah awake dhewe mboten kok. Saniki jarang lah wong makan sore sebelum maghrib itu kan jarang. Makannya kan malam, bahkan nasi goreng itu bukae bar maghrib. Akhirnya kan banyak penyakit. Rasulullah luar biasa loh, hal kesehatan, makan minum pun apa Rasulullah itu takut? Tidak. Karena sifat tabi'ah ini, bahwa kalau kita berlaku sehat juga akan sehat, tapi tetap kematian itu ada sabab musabab. Wa arsalna kalin nasi rasulah. Lan ingsun ngutus dateng sira Muhammad lin nasi. Dawe Gusti Allah, Allah ngutus dateng Kanjeng Nabi Muhammad iku kanggo para manungsa sebagai rasulan utusan. Kanjeng Nabi sebagai utusan itu yang menyampaikan. Tidak kok dipasrahi, harus semua baik, tidak. Yang penting Kanjeng Nabi sudah menyampaikan. Wa kafa billahi syahida. Allah zat kang cukup sebagai saksi. Kanjeng Nabi menyampaikan. Maka nanti mau atau tidak mau Allah yang akan menjadi syahid dan saksi. Yang mau, yang tidak mau. Yang baik niatnya dalam hatinya dengan yang tidak, maka Rasulullah tidak boleh membuka. Karena itu yang menjadi saksi adalah Allah, walaupun Rasulullah diberikan pengetahuannya. Para sahabat-sahabat Rasulullah dengan tingkat-tingkatan yang berbeda-beda. Maka Rasulullah hanya mengarahkan untuk kebaikan, meningkatkan derajat indah Allah, semakin dekat kepada Allah. Tapi Rasulullah walaupun tahu satu persatu, tidak memberikan dawuh. Karena itu hak daripada Allah. Allah yang menjadi saksi antara satu dengan yang lain. Yang penting disampaikan. Seperti jamaah kuliah subuh seperti ini loh. Mungkin satu dengan yang lain kan pasti tidak sama. Tidak sama. Tapi ya tidak boleh disampaikan. Ya sebenarnya cukuplah yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ora sama centok. Iki jane niatmu ikhlas ora. Apa sing ngerti ikhlas orane iki sampai alek Nabi Rasul tahu, tapi kita kan tidak tahu. Biarlah yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya tingkat tinggi loh ini. Tauhid tingkat tinggi dalam kehidupan ibadah kita. Kok malah tauhid kuwi ora salat 5 wektu kok ngendi dalane. Tauhid itu yang mengetahui tentang kehidupan ini yang selalu kita sandarkan kepada Allah dan kita selalu merasa ada saksi yang utama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka akan membuahkan sebuah tauhid yang luar biasa. Akan terjaga diri kita. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Man utawi sapane wong iku yuti taat sapa man ar-rasulah ing utusan. Faqad ata mongko teman-teman taat sapa man Allah ing Gusti Allah.
Waman utawi sapane wong iku tawalla mingu sapa man. Fama arsalna kamangka ora ngutus sapa ingsun ing sira Muhammad alaihim ing atase kaum hafizan ingkang ngreksa. Sapa wonge taat kepada Rasul mesti taat kepada Allah. Fakot mestine enek kotene taukid. Kalau taat kepada Rasul mesti taat kepada Allah. Begitu juga dibalik. Sapa wonge taat kepada Allah pasti juga taat kepada Rasul. Karena Rasul ini yang menyampaikan kepada umat ini Rasul. Rasul yang diberikan pengetahuan oleh Allah untuk menyampaikan. Lek ora taat kepada Rasul berarti ora taat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, lek ora taat kepada Allah, ya ora taat kepada Rasul. Ya enggak mungkin toh kita itu mendapat ilmu langsung dari Allah, kabeh dari Allah. Saman kok iso kome Gusti Allah. Engko kabeh isone kome Gusti Allah. Kan ya enggak. Pengetahuan kita itu kan dari Rasul ini. Rasul kepada sahabat, tabiin, akhirnya kepada kita semua dari Rasul. Ini adalah rentetan daripada kita itu mewarisi ilmu. Enggak langsung minallah. Ya ada ilmu-ilmu itu yang langsung minallah itu ada. Memang ada seperti ilmu laduni. Tapi ilmu laduni ini diberikan kepada hamba Allah. Tetap awalnya itu dia itu juga taat kepada Rasul dan juga taat kepada Allah. Enek ilmu laduni, ya akeh laduni. Laduni bab-bab yang selain ibadah akeh. Akeh contohnya makan, minum. Kita itu sudah reaksi sendiri bahwa tanpa bagaimanapun kita sudah laduni makan minum pakai tangan. Kan sudah laduni. Luwene laduni lek manten anyar. Enggak usah dibelajari wis iso. Karena ilmune laduni. Itu kan ilmu minallah, itu juga ilmu minallah. Pengetahuan dari Allah. Lah Rasul ini harus ditaati. Tidak ada Rasul itu yang salah, itu tidak ada. Rasul salah. Nah, Rasul salah berarti ya kabeh salah. Makanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu kan ayat-ayat untuk menegaskan bahwa Rasul itu tidak salah. Rasul itu tidak salah. Tidak ada yang nafsu, tidak ada yang keliru. Kalau kita semua itu kan ya sering keliru. Maca Yasin kadang mulek awake dhewe. Kok salah? Salahnya itu jenenge menungso biasa. Kanjeng Nabi apa tidak salah? Loh, Kanjeng Nabi tidak pernah salah. Kalaupun salah, itu adalah ilmu. Waktu sholat Kanjeng Nabi zuhur masih 3 sudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Kanjeng Nabi keluar dari imaman. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah zuhur sekarang diganti dengan 3 rakaat? Apakah zuhur sekarang diganti dengan 3 rakaat? Kanjeng Nabi langsung kembali lagi karena waktunya belum lama, terus meneruskan lagi 1 rakaat. Setelah itu Kanjeng Nabi sujud sahwi. Maka ini kan sebagai ilmu. Kalau ada yang keliru, salah, khotok, luput, maka bisa menambal. Ya, terus sujud sahwi. Kan sebagai ilmu. Cara Kanjeng Nabi ini saya enggak pernah salah belas seperti itu ya. Maka kan kita tidak punya ilmunya. Sedangkan kita itu sering lupa.
sering lupa. Jadi ya biasa, nyapa kok kleru, apa pikirane ora tenang, iya panci rada ora tenang. Aja kesusu, dadi imam kleru, ganti ya cepot, makmume ya megel nih. Imam kleru pisan lek muni ya imame kon meraini. Sing ngusulne dadi imam dhewe ya ora iso. Wa mang tawalla fama arsalnaka alaihim hafidho. Dawe Gusti Allah ingsun ora ngutus sira Muhammad njaga ngreksa tanggung jawab dumateng umat. Kanjeng Nabi hanya untuk menyampaikan, enggak sebagai hafidhon ngreksa. Hafidhon ini kan ngreksa, kudu njaga, kudu tanggung jawab. Berarti tanggung jawab itu kalau ada salah, berarti kan salahnya dilemparkan ke Kanjeng Nabi. Iki piye to kok ora iso umat Islam penduduk Makkah seret muslim semua. Nanti kalau ini salah ini dilemparkan ke Kanjeng Nabi, berarti kan Kanjeng Nabi salah. Makanya ditegaskan bahwa Kanjeng Nabi itu tidak bertanggung jawab mengenai tentang umat. Bagaimana umat kondisinya itu. Kanjeng Nabi itu tugasnya untuk menyampaikan, enggak tanggung jawab terus engkau salah. Iki berarti lah enek orang sing ora Islam salahi Kanjeng Nabi enggak. Utawa jenengan dakwah ning desa ning jenengan. Enek tangga jenengan sing ra gelem blas melu jamaah yasinan. Terus engko lek disalahne nek sampean ngono sampean biyo ngene. Nyapa salahku? Tanggamu kok ora tau jamaah, sampeyan piye to? Sampeyan piye? Loh, kok nyalane sampean piye? Yang penting kan sudah disampaikan. Bahkan speaker ya wis dhuwur ya akeh, azan ya dibanterne. Tapi kan ya dipanggil tidak mau datang. Masa arepe nyalahne sing kiai ini ning desa ning kono kan ya enggak benar. Begitu juga dengan Rasulullah. Orang kafir Makkah tidak memeluk agama Islam, itu tidak bisa disalahkan kepada Rasulullah. Ya wis tak sampaikan, wis tak ajak, tapi ya ora gelem, ya ora gelem ya wis. Yang seperti itu. Kadang awake dhewe kan seperti itu. Iya toh. Salah nih wong. Tanggane ngono kuwi kok ora iso nggawa tanggane piye kok nggawa tanggane piye angel nggawa tanggane kon kudu apik kabeh. Lah apik kabeh iku piye wong santri ning pondok pesantren nek wis genah kok omah to tujuane thalabul ilmi, gung mesti iso apik kabeh. Dadi iki nggih ben aja nelongso awake dhewe ben aja nelongso dalam berdakwah kita. Wa yaquluna ta'ah. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kaum. Ta'atun utawi perkara ingsun iku taat. Fa iza barazu mongko nalikane metu sapa munafik min indika saking ngersa saking sanding sira Muhammad. Bayyata mongko nglahirake sapa taifatun sak golongan minhum saking munafik ghairal ladzi ing liyane perkara takulu kang dawuh sapa sira ing ma. Wallahu tawi Gusti Allah iku yaktubu nulis sapa Allah ma ing perkara yubayyituna kang padha nglahirake sapa munafik ing ma. Fa'arid mongko mingu sira Muhammad anhum saking munafik wa tawakkalan pasrah sira Muhammad ala Allahi ing atase Allah wa kafalan cukup sapa billahi Gusti Allah apane wakilan oleh den pasrahi. Wa yaquluna ta'ah wong-wong munafik iku lek ning arepe Kanjeng Nabi, ning ngarepe para sahabat, dia mengatakan ta'ah. Kami adalah taat kepada Allah, taat kepadamu wahai Muhammad. Iku lek ning ngarepe Bahasan faida barozu mongko nalika keluar dari kalangan Rasulullah. Dia itu bayyata ta'ifatum. Dia nyamarni
liyane. Dia nglahirni perkara sing liyane diucapne Kanjeng Nabi. Dia itu sing didhawuhne Kanjeng Nabi disamarni. Terus merubah dawuhe Kanjeng Nabi. Karena tujuannya untuk menjatuhkan. Itu cedek Kanjeng Nabi ngono, nggih, nderek. Dia nderek ngaji, nderek jamaah, nderek ning kalangane Rasulullah, tapi keluar dari kalangan Rasulullah. Dia itu mengatakan kejelekan-kejelekan daripada agama Islam, tidak sesuai dengan sing didhawuhne Kanjeng Nabi Muhammad. Wallahu yaktubu ma yubayitun, Allah nulis apa sing dheweke samarni. Allah akan menulis tetap bahwa dia itu sebenarnya mengetahui pengetahuan itu, tapi dia tidak mau menyampaikan, bahkan dia merubahnya. Allah bakal nulis apa sing ditindaklanjutake wong iku. Makanya lek ngaji ku aja karo nglamun. Takutnya salah tompo. Lek ngaji aja karo setengah turu, siar-siar. Takut lek salah tompo. Karuane turu pisan kan genah. Ngajine piye duka mboten ngatertos. Napa? Nah, aku lo wau sangke penake langsung ketileman kan genah. Piye ngajine? Heeh. Siriwing-siriwing kula wau mireng ngeten. Nah, ini setengah turu ki kan bahaya. Nanti keliru. Jadi waktu mengatakan Rasulullah Muhammad begini, sebenarnya cerita daripada ucapane wong munafik. Wong munafik mengatakan Rasulullah ahli sihir. Lek wong sihir-sihir ngono, Kanjeng Nabi Muhammad tukang sihir. Akhirnya dia mengatakan ke orang lain, meyakininya bahwa Kanjeng Nabi tukang sihir. Tamoko iki nyeritakne ucapane wong kafir, wong munafik. Lah iki lek sihir-sihir bahayane nang mriki. Utawa rada adoh karo speaker ning jaba adoh. Sriwing-sriwing khawatir engko lek salah. Ya, salah. Wallahu yaktubu ma yubayitun fa'arid nganhum. Mongko menguwa sangka wong-wong munafik. Maka wong-wong munafik jangan engkau dekati. Menguwa. Apakah Kanjeng Nabi diberikan pengetahuan tentang wong-wong munafik? Diberikan pengetahuan Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasul, tunjukkan siapa sebenarnya yang munafik di kalangan sahabat-sahabat ini. Nanti akan kutebas lehernya. Kanjeng Nabi mengatakan, aku diberi pengetahuan oleh Allah tentang orang-orang munafik, tapi aku belum diperbolehkan untuk menunjukkan kepada siapa yang munafik. Jadi tetap angka melu karena Kanjeng Nabi belum di wahyu perintah kon duduhni. Jadi ya wis panggah. Baru di perang Tabuk itulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan. Karena waktu itu pasukan Islam sudah besar. Tapi apabila nanti orang munafik ini ditunjuk itu dia keluar, umat Islam sudah kuat. Karena umat Islam belum kuat ditunjuk nih kui ngono geger. Gong kuat wis do melayu kabeh. Karena sudah kuat maka menjadi lebih kuat. Inilah sistem daripada dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya lunak ya tegas. Ya lunak ya tegas. Lunak terus iya. Tegas terus yo melayu. Maka ya lunak ya tegas. Wa tawakkal 'ala Allah. Tawakal dumateng Gusti Allah. Pasrah dumateng Gusti Allah. Setelah kamu menjauhi dia,
tawakal. Seperti ceritanya begini. Waktu wong-wong sugih mau wong-wong itu sebenarnya wong Yahudi. Dia mau masuk Islam, mendatangi kepada Rasulullah, wong-wong sugih-sugih. Terus Kanjeng Nabi didayoi, dia orang-orang kaya itu mengatakan, wahai ya Rasul, kami ingin masuk Islam. Tapi kami punya keinginan, wong sing melarat-melarat kae kula moh awar karo wong kae. Tolong ya Rasul. Tolong ya Rasul, kami untuk disendirikan. Kami jangan didekatkan kepada orang-orang kaya. Kanjeng Nabi waktu itu mau tergiur. Karena dengan akal, iki kalau wong sugih padha masuk Islam, berarti Islam kan semakin jaya. Pendanane kan luweh akeh, gede-gede. Pendanane kan luwih gede akeh. Akhirnya Kanjeng Nabi dituruni ayat ini. Hai Muhammad yang juz 18 itu. Walladzi jaa itu. Bahwa Muhammad jangan kau lepaskan orang-orang fakir miskin itu. Karena Islam bisa berkembang bukan lewatnya orang kaya, Islam berkembang lewatnya orang miskin. Lho kok iso wong miskin malah mengembangkan umat Islam? Karena wong miskin itu sering jagongan karo wong. Wong miskin kan pengangguran, nganggur, ning warung kopi, sarapan bareng, kan sering jagoan karo wong-wong. Maka akan menyebarkan Islam ini lewat lesannya orang fakir miskin ini. Enek agama anyar apa Islam sing nggawa Muhammad. Nah, begini cerita ini kan akhirnya menjadi berkembang luas. Jadi bukan karena orang-orang kaya ini, tapi karena fakir miskin yang meluaskan Islam dengan lesan-lesannya fakir miskin. Lek wong sugih nggak sempat jagongan. Wong kuliah subuh ora sempat tok jagongan. Yo ngopi, ya Allah aku ki repot tenan. Repot lek wong sugih. Makanya orang miskin ini yang menyebarkan. Kuliah subuh juga seperti itu loh. Bisa terus bertahan karena kan lesan-lesan ini. Lesan ngomong ngejak konconi. Sing ngejak ki rata-rata ya wong pengangguran. Lek wong nyambut gawe sregep kan repot. Repot nggak mungkin bisa jagongan. Biasanya lek wong sugih kuwi butuhe apa? Ki duit. Butuhe apa? Uang akan dikeluarkan. Butuhe apa? Tapi kalau untuk menyebarkan tetap wong sing pengangguran, maka akan menjadi bertahan, jadi besar, bertambah. Berarti bagiane dewe. Jadi tidak boleh kita itu saling menjatuhkan atau berbangga diri atau bahkan kita itu merasa melecehkan ke orang lain karena bagiane dewe. Mugi-mugi pengawasan yang punika nampi ilmu. Oke. Sekedap nggih Mbah Yai badhe dawuh teng mriki. Sabar santai wis nggih.